Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala ayatun fi ayatil ukhra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu utulin jawadin mustakbir. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami'ul Hikmah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para hujaj, para sesepuh, para orang tua yang hadir, yang sama-sama berharap taufik, inayah, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat lahir maupun batin, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga amaliyah yang kita lakukan ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah tambah pahala kebaikan buat kita, Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala urusan, baik urusan ibadah ataupun urusan muamalah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita bersalawat kepadanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat itu kita selalu terus dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup ini kita sudah dapat rahmatnya Allah, berarti sudah dapat kasih dan sayangnya Allah. Maka hidup kita pun akan diarahkan oleh Allah, akan didamaikan, ditenangkan jiwanya, ditenangkan fikirannya, lalu juga diberikan kemampuan selalu terus ingin melakukan amal-amal yang baik. Ini adalah tanda kita ini memperoleh rahmatnya Allah. Dengan salawat juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dunia dan akhirat. Karena ada keterangan orang yang bersolawat itu dia akan dimurahkan rezekinya oleh Allah, digampangin urusannya oleh Allah. Lalu juga orang yang gemar banyak membaca solawat, nanti ketika menghadap Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan orang yang banyak membaca sholawat, maka anak cucunya akan dijaga sama Allah.
dijadikan oleh Allah anak cucunya saleh, salehah, salihin. Amin ya rabbal. Walaupun kadangkala mungkin awalnya agak nakal nih anak nih, tapi dengan kekuatan kita banyak sholawat, mahabbahnya tinggi kepada Nabi Muhammad, maka anak kita nanti bakal dikasih hidayah sama Allah. Langsung diberikan pemahaman, sadar, dan dia taubat kepada Allah. Jadinya anak tadi dengan wasilah orang tuanya ahli sholawat, anak cucunya jadi ahli taat. Nah ini manfaat sholawat. Makanya orang tua kita dulu tuh Masya Allah yang namanya sholawat itu udah jadi bagian, iya, bagian aktivitas yang tidak bisa ditinggal. Dulu nimang anak sholawat, sambil nyapu sholawat, ya kan. Sholawat yang sudah populer itu Salatullah salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini sholawat dibaca dalam kondisi syukuran apa aja enak, ya kan. Sholawat ini dibaca mau syukuran rumah enak, ya, mau ngundang jamaah ngedoain anaknya, mau rumah tangga pakai sholawat ini enak. Syukuran rumah, berangkat haji umroh, sholawat ini enak. Ngundang jamaah pengajian datang di majelis taklim, sholawat ini enak. Ini sholawat dibaca oleh para alim ulama, ya, orang-orang soleh zaman dahulu, sampai hari kiamat nih sholawat ini nggak bakalan hilang, ya, karena sholawat ini khasiatnya luar biasa bagi yang sudah ngamalinnya dan merasakan daripada keutamaan sholawat itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dawamkan kita untuk selalu melakukan amal-amal yang baik. Jangan pernah ditunda, karena banyak orang-orang yang dia sudah ada di alam kubur, dia ingin kembali ke alam dunia. Apa yang diminta oleh mereka orang-orang yang sudah menghadap Allah? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja ya Allah, supaya saya diterima taubatnya oleh Allah dan digolongkan menjadi hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang darimu ya Allah. Sampai kalau seandainya almarhumah ditawarin dunia beserta isinya dengan ampunan Allah dan kasih sayang Allah, maka orang tadi milih kasih sayang Allah dan ampunan Allah daripada dunia beserta isinya. Karena memang dunia beserta isinya nggak dibawa. Yang dibawa ampunan Allah, yang dibawa kasih sayangnya Allah. Nah kita nih ngaji yang rahimakumullah, kita nih ibadah nih lagi ngarep-ngarep ampunannya Allah. Wasari'u, bercepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Yang namanya taubat mah nunggu kapan lagi? Entar kalau sudah luang waktu. Dunia ini tempatnya ujian hadirin. Dunia ini tempat kudu capek-capek. Dunia ini kudu kerja keras untuk akhirat. Kalau ngikutin malas ya rahimakumullah, banyak waktu yang terbuang. Nih kita ngikutin malas di jam rahimakumullah, ya, mungkin lebih enak sholat di rumah daripada di masjid bagi orang yang malas. Ya kan, jalannya udah buang energi, ya kan, banyak waktu yang terbuang menurut dia mah. Ketinggalan berita lah, kan ketinggalan lihat bola lah, sinetron lah dan lain sebagainya. Karena apa yang ada pada pikirannya? Hawa.
hawa nafsunya, keinginan syahwatnya. Tapi kalau kita ini pikirannya pikiran bagaimana terus supaya kita ini dapat pahala yang banyak. Karena tadi dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang tempat cocok tanam. Semakin banyak kita nanam, semakin banyak kita panen. Jangan malas-malas hadirin. Ada waktu ngaji, ada waktu baca Quran, ada waktu zikir, ada waktu luang rezeki, banyak rezeki, berinfak, bersedekah. Ada waktu terus minta maaf, memberi maaf. Ada waktu jemaah rahimakumullah, banyak luang waktu terus ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah supaya hidup kita ini terus diistiqomahkan dalam kebaikan, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit pun tetap. Bukankah banyak di rumah sakit orang-orang yang sakit berbaring di tempat tidurnya, dia meneteskan air mata terus, tidak henti-hentinya dia minta sama Allah, ya Allah sehatkan saya ya Allah, saya pengen sholat dengan sempurna, pengen ngambil air wudhu sempurna, berangkat sendiri ke kamar mandi, ambil air wudhu sendiri, berpakaian sendiri, gelar sajadah sendiri. Syukur-syukur berangkat saya ke masjid ya Allah, tapi sayang kondisi saya lemah ya Allah, nggak bisa apa-apa. Sembuhkan ya Allah, saya pengen berangkat ke masjid, saya pengen sholat dengan sempurna ya Allah. Tuh permohonan, permintaan orang yang dalam kondisi sakit. Nah kita yang diberikan nikmat sehat, maka jangan lupa terus banyak-banyak kalimat tahmid. Alhamdulillah. Ada suatu riwayat, barang siapa yang membaca tahmid menjelang maghrib, di saat matahari akan tenggelam, akan terbenam, ama matahari di saat mau terbit. Baca itu tahmid 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Menjelang maghrib 100 kali. Itu pahalanya sama dengan bersedekah 100 ekor kuda untuk berperang di jalan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Pak Jamaah rahimakumullah, kalimat ini bisa juga mengalahkan daripada kekayaan materi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih ada panjang umur, dalam keadaan kita alhamdulillah ya bisa berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah kita bisa menanti akan hadir sholat berjamaah. Terus alhamdulillah dalam kondisi ditetapkan imannya oleh Allah, bisa melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Anak cucu kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah lingkungan kita nih aman. Alhamdulillah, terus puji Allah 100 kali menjelang maghrib. Maka pahalanya nggak main-main hadirin. Sama dengan bersedekah 100 kuda yang perkasa, yang hebat, yang terlatih untuk berjuang di jalan Allah. Boro-boro Pak sedekah 100 kuda. 1 kambing aja kita masih mikir Pak. Iya. Idul Kurban duit mah banyak di bank, ratusan juta. Berangkat jual beli kambing itu buat Idul Kurban tanggal 7 ya Zulhijjah. Yang lihat nyarinya yang 2,5 juta. Padahal ada yang 7 juta, ada yang 10 juta yang super. Ya standarnya 6 juta deh. Iya. Ini harganya berapa? 2,5 juta. Emang nggak boleh kurang? Masih ditawar juga. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau untuk Allah ini yang benar-benar harta yang masih kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita ingin mencapai kesempurnaan sedekah kita ini, sesuatu yang masih kita sukai. Nah, ini alternatif bagi orang yang mohon maaf tidak mampu secara finansial, secara materi. Ada amalan yang banyak Rasulullah ajarkan buat kita. Baca zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah menjelang maghrib 100. Ya, terus ba'da subuh
menjelang itu saat matahari terbit, waktu Isra, kita baca alhamdulillah, 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 subhanallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempatnya ujian. Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Ini yang bernyawa, apa aja yang bernyawa, semua mati. Kita sebagai manusia sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami kata Allah menguji kamu dengan kebaikan, dengan keburukan, artinya dengan kesenangan, dengan kesusahan, kesulitan, kelapangan, kesempitan, itu ujian. Diuji dengan bisyarri wal khair, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, begitupun yang menyenangkan. Sehat, senang kita. Sakit, apa ada orang yang pengen sakit? Enggak, itu kan enggak senang kita. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keluasan rezeki, ini ujian. Jangan nganggap jamaah rahimakumullah kita ini subur makmur, usahanya gampang, bisnisnya lancar. Wah, ini lagi diseneng nih sama Allah. Padahal Allah lagi nguji. Jadikah orang yang mau berterima kasih kepada Allah, lalu maukah berbagi rezeki nikmat yang dia peroleh, mentasarufkan di jalan Allah, berbagi nikmat dengan sesama makhluk Allah. Kalau sudah bisa berbagi, maka itulah orang yang kategorinya adalah lulus dalam ujian dari Allah. Dikasih kaya bukan malah semakin dia sayang sama hartanya. Bahkan sebaliknya, dengan keluasan rezeki itu dia berharap bagaimana rezekinya bisa menghantarkan dia menuju surganya Allah, menjadi tiket sampai ke dalam surganya Allah. Maka dia pun terus, ya 2,5% dia zakatin setiap bulannya. Dapat hasil pendapatan 1 juta, dia potong 25.000. Kalau 1 tahun haul dan nisabnya sudah cukup, ya maka dipotong zakat malam. Punya ternak, zakat ternaknya. Punya emas, potong zakat emasnya. Bagikan kepada fakir miskin hak mereka. Supaya apa? Supaya dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, harta kita ini bersih. Harta kita dijaga sama Allah. Dan tidak ada orang yang cemburu sosial dengan kita. Bahkan banyak orang yang mendoakan kita karena dermawannya kita kepada sesama saudara kita. Tidak ada orang yang cemburu sosial. Bagi-bagi kalau ada rezeki, terutama fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Siapin amplopnya, datang langsung kita ke rumah-rumahnya. Ya, ada 20 fakir miskin, duafa, anak yatim. Bismillah tiap bulan, ya Allah saya niat pengen infak, pengen sedekah ya Allah, karena saya dititipin ini ujian darimu ya Allah, biar saya mampu ya Allah mengemban rezeki dari Allah, rezeki dari Allah, amanah dari Allah, titipan dari Allah, ujian darimu ya Allah. Alhamdulillah bisa, hadirin. Setelah diamanatin dia jadi orang yang kaya, jadi orang yang mapan, jadi orang yang cukup. Dia bermanfaat untuk lingkungannya terutama. Merasa terbantu mereka, subhanallah, dari doa mereka juga terus ngalir setiap waktunya, supaya si fulan dimurahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, diberikan berkah hidupnya, disehatkan badannya, diberikan panjang umur yang manfaat, dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang terus dibahagiakan oleh kita. Pada pembahasan yang telah lalu bagaimana orang yang bisa membahagiakan saudara kita, maka 70.000 malaikat Allah mendoakan kita sampai hari kiamat supaya kita diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ujian.
wa ilaina turja'un, semuanya ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Setiap kita selama masih hidup pasti yang namanya ujian itu datang. Apalagi orang yang beriman. Ahasiban nas ayyaqulu amanah wa hum la yuftanun. Jangan mengaku dirimu berkata iman kepada Allah, mengaku iman kepada Allah sebelum pengakuan ucapan imanmu kepada Allah. Allah hadirkan dahulu, sesuaikah, betulkah, benarkah keimananmu itu? Ucapan dengan hatinya selaras. Dihadirkannya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan materi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Ada kalanya keluarga kita yang sakit. Kita suami sehat, kadang pasangan kita sakit. Dengan sabarnya subhanallah merawat pasangan kita, yang memang subhanallah pasangan kita ini punya cerita, punya sejarah dalam hidup, punya kenangan yang baik. Sudah 15 tahun berumah tangga, pasangan kita yang ladenin kita, yang ngurusin kita, yang berkhidmat buat kita, buat anak-anak kita. Di saat 15 tahun pasangan kita sakit, kita tetap niat, ya Allah, ini ladang amal buat saya untuk ngurusin istri saya, untuk merawat istri saya. Ikhlas dia jalani. Dengan harapan mudah-mudahan dikembalikan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang disimpan, yang dia kumpulkan pun juga dia rela keluarkan demi membiayai penyembuhan pasangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekecewaan dalam hatinya karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada suami istri sehat lahir batin, anaknya diuji sama Allah sakit. Kadangkala sehat keluarganya, orang tuanya sakit, mertuanya sakit, atau mungkin cucu sakit. Ketika sabar, insya Allah apa yang didapat buat kita bagi hamba Allah yang sabar? Yang pertama adalah menjadi pribadi yang senantiasa dilatih oleh Allah menjadi orang yang kuat. Dengan ujian itu supaya kita kuat. Kuat apa? Kuat imannya. Bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya tadi wa ilaina turja'un, kembalikan urusan ini semua dari Allah. Minallah ilallah, dari Allah kembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghadirkan ujian ini dan Allah juga yang menyelesaikan ujian ini. Maka kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan hadirnya ujian itu, yang sebenarnya kalau mungkin tidak ada ujian itu kita malas-malas bangun di malam hari. Tapi ketika hadirnya ujian itu, jam 2 sudah subhanallah bermunajat kepada Allah. Dalam kondisi suci sudah menghadap Allah, lakukan sholat taubat, hajat, bahkan istikharah, ya Allah minta obat nih buat keluarga saya yang sakit, ya Allah. Jam 2 kita udah munajat di hadapan Allah, sudah berlinang air mata kita menangis di hadapan Allah, minta pertolongan dari Allah. Tambah keimanannya, tambah amal solehnya buat kita, sehingga itulah yang membuat batin kita tenang, hadirin. Karena segala sesuatunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Lalu selanjutnya yang ketiga, dengan ujian tadi supaya kita pandai mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya, supaya terus syukur. Lihat orang yang lebih berat lagi ujiannya dari kita. Kita nih hadirin, mohon maaf, kalau ngebayangin nikmat yang udah kita peroleh dari Allah ini, masya Allah, kita pasti bakal cengeng.
Kita diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dari orang tua kita yang orang tua kita dulu berharap kita lahir ke dunia ini dalam keadaan sempurna lahir batin. Alhamdulillah tidak ada kurang suatu apapun. Kita lahir dalam keadaan dikasih dua mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih telinga, dikasih tangan yang sempurna, kaki yang sempurna, organ tubuh kita yang sempurna. Ada orang dari lahir udah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya rahimakumullah, dia buang air besar, buang air kecil melalui selang. Ada yang pakai alat oksigen terus dari lahir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang diberikan nikmat sehat, nikmat fisik, nikmat semua pemberian Allah yang begitu luar biasa, sampai Allah menantang dalam surah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ar-Rahman. 31 kali Pak Allah ngulang-ngulang tuh, dari nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Segitu banyaknya nikmat Allah, kamu masih enggak percaya sama Allah, kamu masih mendustakan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus dengan adanya hadirnya ujian ini, apapun bentuk ujiannya, maka jadikan itu supaya kita tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, bagi orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berpikir positif, berpikir optimis, bahwa sesungguhnya tidak akan berlama-lama yang namanya ujian. Pasti di balik ujian ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Rencana Allah yang terindah dihadirkannya ujian, asal kita bisa melaluinya, bisa menjawabnya. Lalu ujian itu juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai kadar keimanan dan kemampuan kita. Kita mampu kok melalui semua ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudahannya itu sudah dua, menanti kesulitan. Dari kesulitan itu dinantikan dua kemudahan di depan. Maka jangan pernah kecil hati. Kadang-kadang manusia kan begitu Pak ya. Udah banyak ngeluh, padahal nikmatnya lebih banyak daripada susah atau deritanya. Kita nih ngelihatnya di saat sulitnya ini yang menjadikan beban pikiran kita. Coba kita bayangkan, berpuluh-puluh tahun kita dikasih nikmat oleh Allah, bermacam-macam nikmat. Allah baru hadirkan berapa bulan, berapa tahun kesulitan itu. Kadangkala kita sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka terus jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat tadi bagaimana supaya kita minta kepada Allah menjadi orang yang sabar. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang syukur, jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Lalu juga kita terus tetap bersyukur, jangan kufur nikmat, terus berpikir positif. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa terus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana sejarah dalam Al-Qur'an, orang-orang saleh termasuk para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala sama mendapatkan ujian dari Allah. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam jamaah rahimakumullah berada dalam perut ikan, dalam kondisi gelap, tidak pernah tahu kapan waktu siang dan malam. Maka berdoa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doa dibaca bagi orang yang mengalami kesulitan hidup. Baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus perbanyak doa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji.
Nabi Ibrahim diuji, Nabi Musa diuji, begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Termasuk kalau kita lihat bagaimana jamaah rahimakumullah, ada suatu cerita hikayat namanya Malik bin Dinar. Pernah dengar mungkin Malik bin Dinar? Ini beliau di daerah Timur Tengah. Anaknya seorang pejabat. Malik bin Dinar ini jamaah rahimakumullah, dia punya ketampanan, begitupun anaknya pejabat. Lalu diberikan kepercayaan oleh ayahnya, "Nah, aku angkat kamu menjadi kalau sekarang menteri keamanan." Menteri keamanan. Iya. Siapa? Menteri keamanan sekarang siapa? Prabowo. Ya, jangan disebutin. Ya, Menteri Keamanan. Dikasih jabatan nama ayahnya. Nina, kasih jadi Menteri Keamanan. Maka Malik bin Dinar jamaah rahimakumullah, mentang-mentang itu yang namanya ayahnya pejabat, dia juga punya jabatan. Ini Pak, yang namanya itulah belum dapat hidayah. Malik bin Dinar tiada hari kecuali minum-minuman, judi, nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih Malik bin Dinar segitu tampannya, segitu kaya rayanya, sudah cukuplah kalau untuk berumah tangga, tapi dia belum punya pasangan. Padahal Malik bin Dinar kalau mau nyari perempuan yang model apa aja Pak, orang ganteng, ya kan, kaya raya, punya jabatan Pak, milih tinggal kaya apa mah gampang sebenarnya. Cuman Malik bin Dinar belum tertarik. Akhirnya jamaah rahimakumullah, Malik bin Dinar dikit-dikit ada tuh terbesit dalam hatinya, mungkin saya bakal berhenti nih minum. Jadi orang yang gak bagus nih bakal berhenti nih, jadi orang brengsek ya istilahnya. Bakal berhenti nih kalau saya punya pasangan mah, karena punya rem. Akhirnya Malik bin Dinar hadirin, dia nyari perempuan Madonna. Oh cakep, Manohara mah lewat tak? Manohara lewat. Udah pokoknya mau gak ada apa-apa, sehari ini mah lewat. Orang Timur Tengah Pak, cakep banget. Dalam ceritanya begitu. Akhirnya nikahlah Malik bin Dinar. Setelah menikah jamaah rahimakumullah, ini pentingnya kita bergaul nih sama siapa. Kalau kita bergaul sama orang yang suka zikir, maka jadi orang ahli zikir. Kumpul sama orang yang suka ilmu, maka insya Allah jadi ahli ilmu. Kumpul sama orang yang senang ibadah, suka ibadah, makanya hati-hati bergaul. Kumpul kepada siapa kita cari perkumpulan, cari sahabat. Makanya ayatnya begitu Pak dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Nih ayatnya. Sabarlah dirimu kumpul dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Berkumpul bersama-sama minta kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Memang ujiannya berat Pak, godaannya. Kumpul dalam kebaikan itu ada aja ujiannya. Maka tetap kita istiqomahkan seperti itu, supaya kita terpeliharanya namanya hidayah tadi. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya karena rapuhnya iman, lemahnya iman, Malik bin Dinar bergaul lagi, kumpul lagi, nongkrong lagi di warung. Akhirnya niat baik tadi mau tobat, kegoda lagi Pak, minum-minuman lagi. Pulang-pulang sampai depan rumah gitu kan, sempoyongan jalannya. Istrinya marah-marah, ngomel-ngomel jamaah rahimakumullah. Akhirnya kata Malik bin Dinar, kok enggak mempan punya istri? Kali nanti kalau udah punya anak, saya mau tobat sama Allah, berhenti minum. Nurani mah Pak, setiap orang pengen tuh, ingin jadi orang baik. Fitrah manusia ini sebenarnya cenderung pengen melakukan hal yang positif.
cuman hawa nafsunya, syaitannya mendominasi ajakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, tinggal kitanya yang nyetir nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan pemahaman, ilham, pilihan dua, mau fujur atau takwa, mau buruk apa baik. Yang dikhawatirkan lagi cenderung berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat buruk, nggak ada umur. Ini yang jadi renungan buat kita. Nah, yang kita minta dalam keadaan soleh, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dalam keadaan subhanallah menikmati kesolehan ketaatan kepada Allah, kita wafat. Allahu Akbar. Wafat dalam keadaan mendapat rahmat dari Allah. Makanya terus nih, jalan yang benar tadi terus kita pegang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Nurut sama Allah, patuh sama Allah, selamat. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya nggak mempan dia punya pasangan. Ada azam, ada niat. Malik bin Dinar, kali nanti kalau punya anak, saya berhenti berbuat dosa kepada Allah. Ya rahimakumullah, akhirnya atas izin Allah. Itulah Pak, makanya ujian kan. Sabar nggak tadi? Sabar itu kata Imam Ghazali, sabar melaksanakan perintah. Sabar lagi diuji sama Allah berupa kesulitan penderitaan. Sabar menjauhi maksiat. Itu juga kudu sabar, itu ujian juga Pak. Bahkan orang yang ketika di depan mata kemaksiatan dan hawa nafsunya sudah memuncak akan berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kita menyelamatkan imannya, saat itulah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Nabi Yusuf selamat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika langsung terjerumus berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka jatuh sejatuh-jatuhnya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Bagi orang yang senantiasa terus wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Maka jamaah rahimakumullah, atas izin Allah, Malik bin Dinar punya anak, Pak. Ini saya kalau cerita nih sampai jam 9 nih. Ntar ya, masih kalau nggak rampung berarti ntar pertemuan bulan yang akan datang. Udah masuk menjelang bulan Rajab hadirin. Iya, Rajab nggak ini habis, ntar ketemunya bulan Ramadan. Maka akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, alhamdulillah dititipin nama Allah ada rezekinya, istrinya, pasangannya mengandung, lahirlah anak perempuan. Subhanallah, emang ibu bapaknya cantik Pak, itu anaknya cakep banget, cantik banget. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau memang pohonnya mangga, pasti mangga. Duren, pasti duren. Jangan pernah kita ngimpi nanam mangga, jatuhnya duren. Gitu ya. Lah kita mohon maaf, anak kita ya kalau nggak kayak bapaknya, kayak ibunya, kayak emaknya. Iya, itu mah jamaah rahimakumullah, ibunya segini nih, bapaknya segini, pengennya mintanya kayak selebritis. Ya saya pengen punya anak kayak siapa gitu kan yang ganteng banget, ya boleh gitu kan. Tapi kalau seandainya anaknya mirip kita, anak kita begitu kinetiknya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini buat cakep banget, cantik banget. Anaknya Malik bin Dinar udah azam Pak, udah niat, saya bakal taubat sama Allah. Segitu Allah sayang banget sama saya, kok tetap nantang Allah berbuat dosa kepada Allah. Saya taubat ya Allah. Maka berjalannya waktu jamaah rahimakumullah, yaitu tadi emang hidayah itu masya Allah urusan Allah Pak, urusan Allah. Udah punya anak jamaah rahimakumullah, ini Malik bin Dinar, akhirnya tadi duit banyak Pak, tugas di luar gitu kan, bebas nggak ada yang memantau, masih lemah imannya. Dia punya anak kecil hadirin, usia 4 tahun dalam satu cerita ini. Bapaknya Pak malam-malam,
buka tuh sama istrinya. Ya berantem lagi. Anaknya ngingetin, bisa ngomong, namanya udah 4 tahun ngingetin. Pak, Papa tuh berhenti berbuat dosa, jangan minum minuman dulu. Takut sama Allah, takut gak ada umur. Orang minum khamr itu kalau dia ibadah, mohon maaf, kan ada tuh keterangan proses orang minum khamr itu 1 teguk Pak, itu 40 hari baru prosesnya bakal bersih tuh. Yang tadi tuh yang najis ada di dalam 40 hari. Berarti kalau minum 1 teguk aja hadirin 40 hari kan ada najis, sholat kita ini sayang. Makanya ada 5 Pak penyebab orang disiksa di alam kubur. Ini ntar cerita ini aja dulu, kalau masih ada waktu saya terangin 5 ya. Ini aja dulu. Malik bin Dinar dulu, rampungin dulu. Maka jemaah rahimakumullah, akhirnya ketika itu Malik bin Dinar sambil mabok, dia nggak sadar diri. Dengan ucapan si bocah tadi, si anak tadi, jamaah rahimakumullah, dan dia pun memang ingat tuh, kali nanti kalau punya anak masih saya sadar gak bakal lagi berbuat dosa begini, saya mau tobat. Benar anaknya ngomong, Pak, taubat sama Allah. Sambil nangis bocahnya tuh, itu hakikatnya sama Allah mau ngasih hidayah sama Malik bin Dinar, asbabnya anaknya. Tobat Pak, istighfar, mohon ampun. Yang tiap hari yang aku lihat berantem dulu sama mama, keluarin kata-kata yang gak bagus. Taubat sama Allah. Akhirnya jamaah rahimakumullah, benar saat itu tersentuh hatinya dengan nasihat anaknya. Malik bin Dinar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai sedikit demi sedikit menjadi orang yang baik, memperbaiki sholatnya, memperbanyak istighfarnya, banyak menangis kepada Allah. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian anak yang dicintainya usia 4 tahun tadi hadirin, dia meninggal dunia. Meninggal. Ketika dilihat di kamarnya, si anak tadi yang cantik banget, yang menjadikan asbab Malik bin Dinar dapat hidayah dari Allah, sayang, bangun sayang, meninggal hadirin. Saat itu Malik bin Dinar mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sudah tobat kepadamu ya Allah, tapi kenapa Engkau ambil anakku yang aku cintai sebagai penerusku di masa yang akan datang, dan menjadikan asbab aku dapat hidayahmu ya Allah dengan wasilah anakku, tapi kenapa Engkau ambil anakku ya Allah? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah mantapkan keimanannya. Mungkin ada hikmah dalam ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Dimakamkannya itu anaknya. Beberapa hari kemudian Malik bin Dinar bermimpi dalam tidurnya, tapi alhamdulillah sudah taubatan nasuha. Dalam mimpinya Malik bin Dinar jamaah rahimakumullah, dia dibangkitkan itu. Terjadinya pada hari kiamat saat itu. Ketika dibangkitkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada ular yang begitu besar nyamperin Malik bin Dinar, mau menerkam, mau mencabik-cabik tubuhnya Malik bin Dinar. Maka saat itu banyak anak-anak kecil yang ada di sekelilingnya, dia minta tolong kepada anak-anak yang kecil tadi, nah tolongin bapak, nah tolongin bapak. Maka jamaah rahimakumullah, tidak ada yang berani menolong Malik bin Dinar, kecuali ada seorang perempuan jamaah rahimakumullah, dijumpainya anaknya yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka datang, wahai ayah, aku putrimu. Ayah, kenapa ayah takut dengan ular itu? Saya takut sekali wahai putriku, dia akan menerkam aku. Kalau mau tahu wahai ayah, ularmu itu adalah amalmu. Semasa kau hidup di alam dunia, berbuat dosa maksiat kepada Allah, Allah wujudkan ular yang akan mencabik-cabik tubuhmu. Maka dengan cara apa wahai putriku supaya aku aman, supaya aku selamat nanti di akhirat? Cukup istiqomahkan taubat kepada Allah.
Minta kepada Allah supaya dia husnul khatimah sama Allah, supaya Allah ridho kepada ayah, dan supaya mendapatkan ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala atas penyesalan dari dosa-dosa di masa yang lalu. Akhirnya terbangun Malik bin Dinar, semakin banyak menangis kepada Allah. Inilah hikmah dari bermacam-macam rangkaian runtutan ujian dari Allah. Ternyata hikmahnya Malik bin Dinar, Allah jadikan sebagai ulama yang besar, hadirin, dengan kesabaran yang tadi bisa melalui bermacam-macam ujian, tapi ujungnya adalah dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kata terlambat. Kalau mungkin dosa kita ini segitu banyak, luasnya luar biasa dosa kita, tapi Allah lebih luas ampunannya daripada dosa kita. Maka 5 hal penyebab ular tadi yang datang akan menerkam hamba Allah yang berbuat dosa. Kesalahannya 5, jamaah rahimakumullah. Masih nih? Masih? Minum dulu bentar. Ya, masih ada 3 menit lagi. Yang pertama kata Nabi Muhammad dalam kitab Daqaiqul Akbar, orang yang akan dimakan oleh ular Sujaul Aqra adalah orang yang tahrikus sholat, orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja. Dia ngaku orang Islam tapi berani ninggalin sholat. Ini orang yang akan dimangsa oleh ular Sujaul Aqra. Dia langsung dimakan, langsung dilemparkan ke neraka jahanam. Inilah orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Padahal sholat itu jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, keistimewaannya apa orang yang menjaga sholat? Yang pertama, zayyidul wajhi, orang yang sholat itu punya wajah yang ceria. Orang yang menjaga sholat itu punya wajah-wajah yang nyenengin dipandangnya. Ini kayak bapak-bapak yang hadir, wajahnya wajah kayaknya pada seneng semuanya. Iya, wajah-wajah kayak nggak pada punya masalah semuanya. Amin ya robbal alamin. Wajah-wajah yang banyak tabungan semuanya. Amin ya robbal. Itu buah sholat, Pak. Orang kalau sholatnya baik, zayyinul wajhi, wajahnya nyenengin, adem dilihat. Apalagi orang yang selalu banyak sholat, bukan hanya sholat fardu, tapi nawafilnya diperbanyak. Itu lihat, Pak, Masya Allah. Kalau kita lihat orang-orang alim itu, melihat wajahnya aja udah teringat kita ini akan akhirat. Jadi lihat face-nya aja, fisiknya, wajahnya udah tersentuh hati kita ini, udah rasa mahabbahnya kepada Allah, mahabbahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang dilihat itu mujahadahnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zayyinul wajhi. Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah, orang yang menjaga salat itu nawirul qalb, hatinya diterangin sama Allah, enggak ada kekhawatiran sedikit pun. Dunia ini udah pokoknya menjalanin aja, enggak usah dikhawatirin. Wong kita mah hidup nih, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau bahasa Jawane wong urip iku nder manglakoni mawon. Gimana? Nggih. Nggih ngoten, Pak. Tiap ya jalane mawon ngoten maksudnya. Boten usah mikir sing berat-berat. Karena survei membuktikan dari pikiran itulah penyebabnya kita jadi malas semuanya. Tidak ada gairah hidup. Makanya udah kita terus jalani dengan apa adanya, syukuri aja, nikmati aja. Yang penting tetap istiqomah minta sama Allah, biar kita ini terus. Ya, udah Isa hadirin. Nah, begitu ya, terus lanjut nanti ya. Pertemuan yang akan datang ada 5 orang yang akan disiksa di alam kubur, dimakan oleh ular Sujaul Aqra. Baru pertama tarikus sholat, dan apa saja manfaat sholat ada 10 pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.